kami akan membahas tentang konsep beban. Kami pemateri pertama akan membahas tentang Materi konsep beban. tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan beban? Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Pengertian beban dalam akuntansi menurut 3 pakar. Menurut Lukman Syamsuddin, Kusnadi, dan Kertadi dalam buku mereka yang berjudul Teori Akuntansi, menyebutkan bahwa pengertian beban adalah sebagai berikut. Beban merupakan pemakaian atau konsumsi barang dan jasa dalam proses untuk memperoleh pendapatan. Maka konsep beban ialah pemakaian barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Dalam laporan laba rugi, beban akan digunakan sebagai item pengurangan pendapatan sehingga pada saat pendapatan dikurangi oleh beban-beban akan menghasilkan laba bersih. Kami sebagai pemateri kedua akan membahas tentang pengukur dan pengakuan beban secara akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran beban secara akuntansi. Pengukuran beban atau biaya caranya sama dengan penilaian aktiva dan diukur jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian suatu aktiva atau hutang. Pengukuran beban didasari sebagai berikut. 1. Cost historis, yaitu jumlah rupiah kas atau setara dengan yang dikorbankan untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Biasanya pengukuran beban atau cost historis digunakan untuk aset atau aktiva. Contohnya, peralatan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua, kos pengganti atau replacement cost. Nah, yang bagian kedua ini biasanya untuk menunjukkan jumlah harga pertukaran yang harus dikorbankan di masa sekarang pada suatu entitas atau pelaporan untuk mendapatkan aktiva yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama. Contohnya, penilaian persediaan. Yang ketiga, itu ada cash equivalent atau setara kas, yaitu jumlah rupiah pada kas yang biasanya direalisir menggunakan cara menjual setiap jenis aktiva yang ada di pasar bebas dalam kondisi perusahaan yang normal. Biasanya berdasarkan pencatatan harga pasar barang bebas dan sejenis dalam keadaan dan kondisi yang sama atau sejenis. Untuk pencatatan beban itu sendiri yang akibatnya penyusutan atau depresiasi, nilai yang dicantumkan untuk masuk ke dalam beban sebagai nilai selisih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengakuan beban. Pengakuan beban secara teknis atau praktek adalah pencatatan secara resmi dalam suatu kuantitas dari hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos atau elemen dan statement keuangan. Misalnya, nilai pembelian sebuah aset yaitu mobil dengan nilai perolehan sebesar 78 juta. Maka, dalam akuntansi nilai tersebut akan mempengaruhi aset tetap, tetapi pada kendaraan sebesar 78 juta. Jadi dari pengertian pengakuan yang saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan juga tentang prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban adalah metode laporan neraca laba rugi yang kenyataannya biaya harus sama dengan pendapatan terkait. Kami dari pemateri ketiga akan membawakan tentang apa ya? Tentang contoh transaksi beban. Ditunggu tentang contohnya. Pada tanggal 2 Januari 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membayar tagihan listrik di bulan Desember sebesar Rp4.500.000 secara tunai. Maka jawabannya yang pertama, terdapat harta berupa kas berkurang sebesar Rp4.500.000. Maka dalam jurnal dicatat pada akun kas di sebelah kanan yaitu kredit. Yang kedua, terdapat modal juga berkurang sebesar Rp4.500.000 karena adanya tagihan listrik atau beban listrik. Maka di dalam jurnal dicatat pada akun beban listrik di sebelah kiri yaitu debit. Maka jurnal umumnya. Contoh transaksi beban seperti sebuah perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 4 juta, maka akan timbul beban gaji bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 4 juta.
Jika sebuah perusahaan membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 200.000, maka akan timbul beban listrik, air, dan telepon bertambah di sebelah debit sebesar 200.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 200.000. Jika sebuah perusahaan membayar sewa untuk gedung yang dipakai selama 1 tahun, maka akan timbul beban sewa bertambah di sebelah debit sebesar 15 juta dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 15 juta. Sekian dari kelompok kami tentang materi beban teori akuntansi. Kalau kalian suka dengan video yang disampaikan, mohon di like, comment, and subscribe. Di next video kita akan kasih video tentang materi yang jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.